mendengarkan Warta Berita pagi hari ini, edisi penyiaran di Senin 8 Januari 2023 dengan sari berita. Korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang berada di posko utama Kecamatan Wulanggitang mengeluhkan kurangnya penyediaan kasur dan selimut di tempat pengungsian. Padma Indonesia melalui perwakilannya di Kabupaten ND memberikan dukungan aksi solidaritas peduli korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang dilakukan RRI ND bersama stakeholder lainnya. Bersama saya Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang berada di posko utama Kecamatan Wulanggitang mengeluhkan kurangnya persediaan kasur, banyak dan selimut di tempat pengungsian. Laporan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Camat Wulanggitang Freddy Muat Aeng kepada RRI Minggu pagi kemarin. Dia menjelaskan kondisi ini membuat para pengungsi sangat kesulitan saat hendak istirahat malam hari, apalagi hanya beralaskan terpal. Ribuan pengungsi tersebut berasal dari beberapa desa di lereng Lewotobi laki-laki, yaitu Hokeng Jaya, Klantanlo, Nawokote, dan Wayula. Kondisi sampai dengan saat ini, dari sejak kejadian sampai dengan saat ini sudah mulai artinya bahwa pulih secara perlahan, namun mungkin di tempat pengungsian ya tentu ada dengan kondisi yang ada yang sakit ya, tetapi kita juga ada posko kesehatan, teman-teman dari puskesmas selalu berada di tempat. Teman-teman puskesmas juga punya posko tersendiri sehingga ada pengungsi yang mengeluh sakit apa saja langsung berkoordinasi atau langsung tim relawan yang telah kita tugaskan untuk mengantar ke posko kesehatan. Lanjutnya, untuk persediaan makan minum bagi para pengungsi hingga saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hingga saat ini bantuan sembako terus berdatangan di posko pengungsian. Jumlah pengungsian pun terus bertambah. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah rasa khawatiran masyarakat terhadap aktivitas vulkanik. Suara gemuruh maupun lontaran abu vulkanik masih terjadi hingga dini hari ini. Dari peningkatan pengungsi itu juga berdampak pada dinamika jumlah hasil pendataan yang berbeda dari waktu ke waktu. Kita utamakan bahwa para pengungsi ini ada rasa nyaman dan tenang. Memang kita ketahui bahwa pada saat awal kejadian secara spontanitas masyarakat desa Nawokote yang jaraknya 1 kilo dari gunung ya, mereka pada mengungsi mencari tempat yang aman di kantor camat, di polsek, di desa Bulukedan, di desa Bulera, desa Nilektohi, dan desa Hewa. Di situ mereka mencari tempat perlindungan lebih banyak keluarga-keluarga. Ya. Intinya bahwa kenyamanan dan aman. Seluruh upaya penanganan darurat bencana terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan prioritas. RRI ND, Veranda Garus. Dari total 3.433 pengungsi yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, 1.318 diantaranya kini berhadapan dengan ancaman serius berbagai penyakit. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur, Heri Lamawuran pada Minggu siang. Penyakit yang mendominasi di lokasi pengungsian adalah infeksi saluran pernapasan atas ISPA yang telah mencapai 655 orang. Heri Lamawuran menjelaskan, penyakit lainnya termasuk dispepsia sebanyak 117 orang, gastritis dan rinofangritis akut masing-masing 90 orang, hipertensi 83 orang, serta sepala 69 orang. Adapun diare, flu, dermatitis, mialgia, dan farangitis juga mewarnai daftar penyakit yang melanda pengungsi. Dalam upaya mencegah wabah diare, petugas kesehatan di posko memberikan edukasi kepada pengungsi mengenai pola hidup sehat dan bersih (PHSB).
Selain itu, mereka juga fokus pada pemantauan kesehatan ibu hamil, penyuluhan tentang asupan gizi kepada ibu hamil dan ibu balita, edukasi menu dan pemberian makanan, serta koordinasi untuk dapur khusus bagi kelompok rentan. Heri Lemawuron menegaskan bahwa informasi mengenai penyakit yang berpotensi menjadi KLB sudah disampaikan kepada para pengungsi. Kelompok pengungsi berasal dari desa-desa di Kecamatan Wulanggitang seperti Nawakote, Boru, Hokeng Jaya, dan Klantalo, serta 2 desa di Kecamatan Ilebura yakni Dulipali dan Nobo. Padma Indonesia melalui perwakilannya di Kabupaten Ende memberikan dukungan aksi solidaritas peduli korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang dilakukan RRI Ende bersama stakeholder lainnya. Laporan Rosa Dalima. Yang pertama di Lampu 5 Kota Ende dan yang kedua di perempatan Pelni. Aksi penggalangan dana ini sebagai bentuk kepedulian dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana kepada korban bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Padma Indonesia perwakilan Ende Alex Juan di Posko Peduli Erupsi Lewotobi menjelaskan, partisipasi ini merupakan bentuk kepedulian Padma Indonesia atas apa yang menimpa sesama saudara di Flotim. Selama ini, kata Alex, kemitraan LPP RRI Ende dengan Padma Indonesia berjalan baik, di mana berbagai kegiatan yang diselenggarakan RRI senantiasa mendapat dukungan dari pihaknya. RRI Ende menurut Alex telah menjadi media yang sangat peduli dengan berbagai kasus human trafficking di NTT. Ya, dari Padma Indonesia sudah bekerja sama dengan RRI, bukan saja bantuan untuk bencana alam ini, tetapi kami juga turut partisipasi terhadap dengan human trafficking dan juga untuk bantuan-bantuan kegiatan-kegiatan bersama dengan RRI Ende. Sementara itu, Koordinator Lapangan Willy Aran mengatakan selama 2 hari menggelar aksi solidaritas peduli Lewotobi, respon masyarakat Kota Ende sangat baik. Dirinya berharap selama seminggu penggalangan donasi ke depan, para donatur bisa membawa bantuannya ke posko di kantor RRI Ende. Kita mendapatkan antusias dari masyarakat yang luar biasa, artinya para pengendara yang melintas di 2 jalur itu masih sempat memberikan donasi. Dan juga saat ini teman-teman forum juga membuka posko di kantor LPP RRI Ende, tepatnya di Jalan Durian Atas Kota Ende, bagi saudara-saudara atau sesama yang ingin terlibat dalam aksi solidaritas ini bisa mengantarkan bantuannya ke posko di kantor RRI Ende. Koordinator Umum Willy Sumardin di kesempatan yang sama mengatakan Forum Peduli Lewotobi ini terdiri dari Aman Nusa Bunga, Perhimpunan Mahasiswa Kecamatan LR Selatan, Jurnalis Ende Bersatu, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, OMK Paroki Santo Yosef Onekore, Ekraf Moni, dan simpatisan. Selain itu juga jurnalis yang bertugas di Kabupaten Ngada telah bersedia untuk donasi sayur dan buah. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Franciscus Go, seorang pengusaha asal Nusa Tenggara Timur dan pendiri Yayasan Felix Maria Go, turut memberikan bantuan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini disalurkan melalui Posko Forum Peduli Bencana Kabupaten Ende yang berlokasi di kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ende pada Sabtu 6 Januari 2024 kemarin. Bantuan berupa uang itu diserahkan langsung oleh sahabat Frans Go di Ende, Sudrasman Arifinu dan Efrid Bata. Penerimaan bantuan dilakukan oleh Koordinator Forum Peduli Bencana Kabupaten Ende Willy Sumardin dan para relawan di Posko. Arifin Sudrasmanu yang mewakili Frans Go menjelaskan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Frans Go terhadap sesama, khususnya para korban erupsi Gunung Lewotobi di Posko Pengungsian Kabupaten Flores Timur. Ia berharap dengan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban erupsi Lewotobi.
Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen membantu percepatan penurunan stunting dengan intens mengawasi produk-produk fortifikasi. Laporan Epi Wahab. Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen untuk membantu percepatan penurunan stunting di wilayah Manggarai Barat, dan hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Lokapo Manggarai Barat Imanulkan kepada RRI, di mana pihaknya berupaya melakukan penurunan stunting dengan intens mengawasi produk fortifikasi. Kita terkait untuk upaya penurunan stunting, kita punya beberapa program, terlebih peran kita di BPOM adalah terkait untuk produk-produk fortifikasi. Jadi produk fortifikasi ini menjadi intens sekali bagi kami untuk kita awasi. Fortifikasi ini sendiri merupakan salah satu metode penambahan vitamin serta mineral tertentu ke dalam bahan pangan yang merupakan sebuah peluang dalam menyediakan pangan bergizi kepada masyarakat. Harapannya produk-produk fortifikasi terkait garam beriodium, tepung terigu yang mengandung zat besi, minyak goreng mengandung vitamin A, dan lain sebagainya terkait produk fortifikasi ini dijamin mutu dan keamanannya, kemudian kadarnya juga sesuai dengan standar. Karena bagaimanapun ya stunting ini menjadi PR bagi kita semua untuk kita atasi, dan ini kita ikhtiarkan satu sama lain bersinergi sesuai dengan peran kita masing-masing, dan ini kita juga lakukan. Bahkan kita di bagian Infocom juga ada KIE, komunikasi informasi edukasi, untuk terkait mengedukasi masyarakat terkait stunting supaya mereka paham dan agar bisa mencegah terjadinya stunting. Kita juga di medsos juga kita paparkan tentang stunting. Jadi kita beberapa program kita lakukan untuk menguatkan ya terkait untuk gerakan penurunan stunting ini. Tentu diharapkan dengan adanya produk fortifikasi ini bisa menambah mutu dan kualitas sebuah pangan saat hendak dikonsumsi oleh masyarakat, ibu hamil maupun anak-anak. Selain itu, Lokapo Manggarai Barat juga terus menjalin kerjasama yang baik dengan para stakeholder maupun instansi terkait untuk menjaga, memperkuat, dan mengatasi stunting di wilayah Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri Warta Berita Pagi hari ini, saat ini kami coba menghubungi reporter kami Lady Badin yang saat ini berada di lokasi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Dan Lady akan melaporkan terkait dengan ribuan warga pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terserang berbagai penyakit. Selamat pagi Lady. Iya, selamat pagi Femi dan selamat pagi pendengar RRI ND. Ya, bagaimana saat ini keadaan di sana, dan juga katanya ini ada ribuan warga pengungsi yang terserang berbagai penyakit nih. Silakan Lady laporannya. Oke, dan pendengar RRI, bagi warga pengungsi yang berada di dua lokasi posko pengungsi utama, yakni posko pengungsi Wulanggitang maupun juga posko pengungsi Konga, ini tidak ribuan sih, tetapi beberapa dari warga pengungsi ini mengeluhkan sakit, yaitu ada yang menderita batuk serta sakit pernafasan, dan didominasi juga demam, serta beberapa yang menderita atau mengeluhkan badan yang meriang serta batuk pilek. Dan keluhan ini disampaikan pengungsi ketika kami mengunjungi mereka kemarin dan beberapa hari lalu, karena memang kondisi pengungsian yang berada di tempat terbuka, juga kalau di Kecamatan Wulanggitang ini berada di lokasi seperti di SMP Negeri 1 Wulanggitang yang memang darurat disiapkan oleh pemerintah, dan masyarakat pengungsi di sana juga diberi pelayanan kesehatan di posko pengungsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga para relawan-relawan yang juga turun langsung membantu di posko-posko pengungsian. Dan di Konga kemarin bahwa kami sempat mewawancarai salah seorang perawat yang mengatakan bahwa memang banyak masyarakat pengungsi ini di desa di Konga mengeluhkan sakit batuk pilek dan juga badan yang sedikit meriang, namun sudah diberi pengobatan dan diberi vitamin juga, sehingga
kebutuhan pengungsi saat ini diutamakan juga obat-obatan itu adalah pasokan vitamin, khususnya bagi anak-anak dan juga bagi orang tua serta ibu hamil yang memang diperhatikan khusus di setiap posko pengungsi yang ada di sana. Demikian Femi. Oke, baik. Terima kasih Lady untuk informasinya. Kami terus menunggu updatean lagi ya terkait dengan keadaan pengungsi ataupun juga Gunung Lewotobi laki-laki nih. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan mendengar RRI dimanapun dengan Anda berada, dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Lady Badin dari Flores Timur, maka berakhirlah sudah Warta Berita Pagi hari ini untuk edisi penyiaran di hari Senin 8 Januari 2024. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sadaora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.